Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Indah Putri, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Jadi, sekarang saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai komunikasi pada pasien dewasa. Langsung saja pada topik yang pertama, yaitu konsep dasar penuaan normal. Penuaan adalah proses fisiologis normal yang disertai dengan perubahan penampilan, di mana yang berubah yaitu tingkat energi, perubahan degeneratif, organ, dan jaringan, sistem kekebalan yang lebih lemah, kehilangan sensorik, dan penurunan kapasitas fungsional yang berkaitan dengan mobilitas. Penuaan juga memiliki efek langsung dan tidak langsung pada komunikasi dan hubungan interpersonal. Di sini perawat yang bekerja dengan klien yang lebih tua atau lansia perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang proses penuaan dan rasa hormat atas perjuangan mereka. Nah, selanjutnya yaitu penuaan dan kesehatan, di mana orang dewasa yang lebih tua atau lansia bukanlah populasi homogen dengan kebutuhan kesehatan serupa. Perbedaan individu dalam proses penuaan memungkinkan banyak orang mengalami sedikit masalah kesehatan, bahkan hingga usia 80-an. Nah, di sini orang yang lebih tua mungkin secara bertahap akan kehilangan kendali atas beberapa fungsi tubuh dan gerakan mereka. Di antaranya dapat mengganggu rasa martabat dan citra mereka. Orang dewasa yang lebih tua atau lansia secara tidak profesional mengalami sejumlah penyakit dan kondisi kronis. Selanjutnya, orang dewasa kontemporer, di mana orang dewasa yang lebih tua kontemporer ini tidak bisa disamakan dengan beberapa dekade yang lalu, karena mereka telah menentang peluang yang berbeda dari orang tua mereka dan terkait dengan ekonomi, kesehatan, teknologi informasi, peran gender, dan sebagainya. Ada literatur yang berlabuh dari W.N. Khan tahun 1998 yang mengidentifikasi 3 karakteristik mendasar yang terkait dengan penuaan yang berhasil. Yang pertama, risiko rendah untuk penyakit dan kecacatan terkait dengan penyakit. Yang kedua, fungsi mental dan fisik yang tinggi. Yang terakhir adalah keterlibatan aktif dalam kehidupan. Nah, teori yang selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu kerangka teoritis yang digunakan pada perawatan lansia. Pertama, perkembangan model ego Erikson, di mana dia merupakan model perkembangan yang pertama yang secara khusus membahas masa dewasa nanti atau di atas 60 tahun. Sebagai tahap pengembangan ego Erikson mengembangkan krisis pendewasaan usia tua sebagai krisis ego integritas versus keputusan ego. Menurut Lee 2008, bahas dua bentuk kebijakan yaitu praktis dan transenden, di mana yang praktis menekankan penyelesaian yang baik dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah manusia yang kompleks di dunia nyata, sedangkan transenden berfokus pada perhatian esensial dan pengembangan pengetahuan diri yang memungkinkan seorang melampaui subjektivitas, bias, keterpusatan pada diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu Abraham Maslow dan model kebutuhan dasar. Hierarki kebutuhan Maslow membantu perawat memprioritaskan tindakan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dasar keberlangsungan hidup. Dan yang Abraham Maslow percaya bahwa aktualisasi diri lebih sering terjadi pada orang dewasa parubaya dan lebih tua, menurut Moody 2010. Yang ketiga, strategi penilaian klien lansia. Orang dewasa yang lebih tua cenderung lebih responsif ketika waktu diambil untuk membangun lingkungan yang mendukung sebelum melakukan penilaian formal. Nah, jika tidak akan sulit bagi klien untuk mendiskusikan masalah emosional yang terkait dengan proses penuaan atau penyakit fisik mereka. Masalah sensitif seperti kesepian, pelecehan, dan penelantaran, beban pengasuh, ketakutan tentang kematian atau kelemahan, kehilangan ingatan, inkontinensia, penyalahgunaan alkohol, dan disfungsi seksual hanya akan dibahas dalam hubungan terpercaya. Nah, yang keempat, menilai perubahan sensor terkait usia. Yang pertama yaitu pendengaran, di mana ada strategi adaptif untuk kehilangan pendengaran. Penting untuk berbicara dengan nada yang normal atau sedikit lebih keras dari biasanya. Anda tidak perlu berteriak. Dan ini ada beberapa strategi sebagai berikut. Di antaranya, sebut orang dengan namanya sebelum mulai bicara. Jika orang tersebut memiliki telinga yang lebih baik, duduk dan berdiri di sampingnya, berbicara dengan pelan dan jelas. Jika suara bernada tinggi, kecilkan. Hadapi orang dewasa yang lebih tua, sehingga mereka dapat melihat ekspresi wajah, membaca gerak bibir, dan bantu lansia menyesuaikan alat bantu dengar mereka, menjaga kebisingan seminimal mungkin seperti radio dan TV. Mintalah umpan balik untuk memantau seberapa banyak dan yang apa saja yang didengarkan oleh mereka.
Selanjutnya penglihatan, di mana ada pun strategi adaptif untuk kehilangan penglihatan, yaitu yang pertama, jika kacamata dipakai pastikan bersih dan berada pada tempatnya. Berdiri di depan klien, berikan pencahayaan yang terang tapi tidak silau, dan saat menggunakan bahan tertulis, pertimbangkan font, ukuran, dan spasi yang digunakan. Selanjutnya itu penilaian perubahan kognitif. Orang dewasa yang lebih tua cenderung tidak membuat tebakan ketika mereka disajikan dengan item pengujian yang ambigu dalam pemeriksaan status mental. Mereka mungkin ragu-ragu atau tidak merespon juga jika mereka berada di bawah tekanan waktu untuk tampil. Alat penilaian yang berguna adalah tes menggambar jam CDT. Klien diminta menggambar jam dengan angka dan waktu yang dipilih, misalnya 20 menit setelah 8. Skor normal diberikan jika nomor disajikan dalam urutan dan posisi yang benar. Skor normal menunjukkan demensia dan evaluasi lanjut yang direkomendasikan. Yang keenam, penilaian status fungsional, di mana evaluasi kemampuan fungsional membantu menentukan jenis dan tingkat perawatan yang dibutuhkan orang dewasa yang lebih tua. Kemampuan fungsional pada orang dewasa yang lebih tua dapat berkisar dari waspada, aktif, tidak mandiri, hingga lemah dan sangat tinggi tergantung dengan defisit fisik, kognitif, psikologi, dan sensorik yang serius. Selanjutnya yaitu penilaian nyeri. Nyeri peristen adalah perhatian umum orang dewasa yang lebih tua terkait dengan kondisi kronis seperti osteoartritis, neuropati, perifer, diabetik, sembelit, dan lainnya. Tidak ada alasan bagi klien dewasa yang lebih tua atau lansia untuk menderita dengan nyeri kronis dibandingkan dengan klien yang lebih muda. Yang selanjutnya, penilaian psikososial. Menurut Windsor dan Einstein 2008 mengutip beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua mengalami kesejahteraan psikososial yang lebih tinggi dibandingkan orang lebih muda. Orang dewasa yang lebih tua atau lansia lebih cenderung mencari aktivitas yang bermakna secara emosional saat ini dan kurang peduli dengan pencapaian di masa depan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu perencanaan pendukungan strategi intervensi dalam hubungan perawat dan klien. Yang pertama yaitu dukungan komunikasi psikososial. Orang dewasa yang lebih tua menghargai percakapan yang singkat dan sering seperti orang lain. Kebutuhan untuk diakui adalah yang terpenting. Untuk rasa harga diri orang dewasa yang lebih tua, dunia percakapan untuk lansia bisa menyempit karena berbagai alasan, misalnya mobilitas, kematian teman, dan transportasi. Selanjutnya yaitu dukungan sosial dan spiritual. Isolasi sosial membahayakan kesehatan dan kesejahteraan orang dewasa yang lebih tua. Nah, intervensi spiritual yang relevan dengan perawatan orang dewasa yang lebih tua atau lansia termasuk menanamkan harapan, doa, dan bicara tentang masalah spiritual klien. Ini dapat membantu klien mengatasi urusan yang belum selesai dan menemukan pengampunan untuk diri sendiri dan orang lain. Diidentifikasi sebagai intervensi keperawatan yang penting. Nah, selanjutnya yaitu dukungan lingkungan. Perawat memainkan peran penting dalam membantu orang dewasa yang lebih tua mempertahankan otonomi mereka. Untuk klien yang lebih tua, menjadi mandiri berarti mereka masih bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Saat perawat membantu klien untuk mengklarifikasi nilai, membuat pilihan, dan mengambil tindakan, pemahaman yang lebih kuat tentang kebutuhan dan kekuatan unik mereka muncul. Ini tujuan mereka untuk dalam perawatan kesehatan. Yang keempat, dukungan keamanan. Intervensi sederhana untuk mempromosikan kemandirian sebagai berikut diantaranya: mengizinkan pilihan pribadi, menghormati pilihan dalam, memilih makanan, menyediakan peninggi kursi supaya ia lebih mudah dari posisi duduk berdiri, memodifikasi keamanan di rumah, misalnya bak mandi rel, pelepasan permadani, dan lampu malam, termasuk klien lansia dalam pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan dan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan. Nah, adapun teknologi inovatif yang kemungkinan besar akan menjadi komponen yang semakin penting dalam perawatan dukungan untuk lansia mandiri, yaitu dukungan pengobatan dan pencegahan pelecehan orang tua. Yang kelima, dukungan advokasi, di mana perawat mengambil peran di antaranya: 1. Sebagai rujukan dan perawatan di rumah. 2. Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan bersetujuan berdasarkan informasi, keputusan akhir hidup tentang masalah perawatan dan dukungan hidup, penghubung antara klien dewasa yang lebih tua dan kesehatan lainnya, mediator, penggantian pihak ketiga, kasus dengan dugaan pelecehan lansia,
menyeimbangkan kebutuhan orang dewasa yang lebih tua akan kebebasan dengan perlindungan yang diperlukan. Yang keenam yaitu dukungan kesehatan untuk orang dewasa yang lebih tua. Contoh dari tindakan tersebut meliputi menyiapkan contoh dari makanan tradisional yang sehat, menetapkan jadwal untuk pencegahan dan pemeriksaan khusus manula, menggabungkan berbagai layanan pencegahan ke dalam satu kunjungan klinik, memberikan imunisasi flu dan pneumonia gratis pada waktu yang tepat dalam aturan tradisional dan non-tradisional. Pendidikan kesehatan menurut Moody 2010 bagi manula sangat penting bila mereka ingin dapat menguasai kegiatan di hari tua dan menjaga kesehatannya. Perawat yang peka mengobservasi klien sebelum menerapkan pendidikan dan melengkapi strategi pembelajaran agar dapat mengerti setiap kebutuhan individu klien. Nah, materi selanjutnya yaitu penilaian dan dukungan intervensi untuk lansia dengan gangguan kognitif. Yang pertama, dukungan adaptif untuk kehidupan sehari-hari, di mana perawat dapat membantu klien dengan mengembangkan strategi pengingat seperti membuat catatan untuk klien sendiri dan menggunakan tabel warna atau kalender. Yang kedua, dukungan komunikasi. Perawat dapat membantu klien dengan menyebutkan dan mengoreksi kalimat yang hilang, kemudian bertanya pada klien apakah ini yang ia maksud. Anda juga bisa meminta klien untuk menunjukkan suatu objek dan mendeskripsikannya jika tidak memahami apa yang dirujuk klien. Gunakan pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak untuk klien dengan keterampilan verbal kurang. Selanjutnya, sentuhan. Sentuhan salah satu contoh dilakukan perawat dalam praktikan sentuhan adalah mengoleskan lotion ke kulit, menggosok punggungnya. Hal ini dapat sangat berarti pada klien demensia atau gangguan kognitif lainnya. Yang ketiga, grup orientasi realitas digunakan pada klien lansia yang mengalami gangguan kognitif untuk dapat tetap merasa berada dalam lingkungan pribadinya. Dapat mencakup rute kamar mandi atau ruang makan dan apa yang dipakainya. Terapi validasi, di mana terapi validasi adalah proses komunikasi yang digunakan pada tahap demensia selanjutnya. Alih-alih menanggapi klien demensia dengan kata fakta bahwa ingatannya mulai memudar, perawat dapat berfokus pada hal-hal yang ada bagi klien. Anda bisa bertanya cerita tentang Maria atau yang lainnya, cerita tentang yang lain, ataupun menanyakan pendapat bagaimana rasanya tinggal di kota M. Meredakan reaksi bencana. Slowing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gelisah periodik yang terjadi pada sore atau malam hari pada klien demensia. Rekan seperti anak kecil, kegelisahan, dan amarah menjadi ciri dari sindrom ini. Dosis kecil obat dapat digunakan untuk meredakan gejala, tapi perawat diperlukan untuk menghindari pemberian obat penenang yang berlebihan pada klien. Yang terakhir yaitu merawat klien lansia dengan demensia lanjut. Seiring dengan perkembangan demensia, klien akan kehilangan kendali atas sebagian besar fungsi tubuh mereka dan akan mengalami satu atau lebih gejala psikis. Mereka akan membutuhkan perawatan total dalam sebagian kasus, mencakup strategi perawatan formal dan informal. Tujuan pengobatan untuk klien dengan demensia lanjut harus menekan martabat, kualitas hidup, dan strategi kenyamanan yang mendukung. Nah, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.